biasa hari ini bersama kami para frater, suster, Pak Sekda jajaran TNI Polri, hukum Peto, hukum Mane, Kor, ini luar biasa, tim media, singkatnya Ring Rai Melaga maka Penaiter Mabutai di Bromo Timbalan. Beri kopi Indonesia. Persia kata kenal kuah. Saya kalau karena kata kenal kuah, yang jawab pakai ilas. Itu yang pakai mantap ya top itu sebenarnya. Ya. Karena sudah terakhir kan kuih itu yang jawab pakai makas. Bela deh. Itu Melayu. Uiku, uiku, uiku. Beri nopi Indonesia. Kenal buat kata program. Kenal pertama, nalo motivasi politik kita supaya teman yang mau disereklar, mesti kalau sasar. Kenal yang kedua, murid sakit loko. Ini karena kenal tuan. Pasti lima hal. Beri nobis ya. Kita masih murid halo hekon. Matang takar itaka, halo semua. Jawabnya hilang. Beri nobis ya. iPhone lelaran kita lain Mose saka iPhone loronan. Terima kasih. Mohon maaf daripada saya ikuti bahasa Latin, bahasa Inggris, ambil ikutan yang Latino Inggris, tahu saya nggak sebalik. Ya, terima kasih. Kesempatan yang luar biasa hari ini kita bisa hadir bersama. Boleh bukan siapa yang kemarin, terima kasih Wahin. Meskipun halo adat, saya minta satu hal. Dakar supaya jangan sampai hari ini ada hujan. Pas 50 meter pertama. Rumah sakit Pratama UI. Rumah sakit ini benar Pak, penuh dengan konflik. Tapi di tengah konflik ini kita hadir bagaikan sekuntum mawar yang cukup indah. Dan saya biasanya mohon maaf untuk semua warga Melaka maupun diaspora dimanapun, saya kurang respon dengan kritikan-kritikan yang berupa hoax, berupa video, beta soal peduli. Karena bagi saya kerja supaya ada hasil, itu yang penting. Soal caci maki silakan saja, tapi itu merupakan obat untuk saya supaya Melaka semakin hebat. Ada beberapa alasan kenapa rumah sakit Pratama mesti direview oleh dinas kesehatan. Mereka menyebutnya ada 5 alasan, tapi kalau saya punya 7 alasan. Alasan saya yang pertama itu adalah ini kekuatan Tuhan, ini kekuatan alam rayu ibu, ini kekuatan leluhur arwah itbe siapa Tuhan Tuhan murid rayu ibu. Itu alasan pertama. Ini kekuatan doa rayu ibu, dan saya testimoni tanpa kekuatan doa agak susah untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Itu alasan saya nomor 1. Alasan kedua, saya boleh pakai istilah Inggris sedikit, namanya goodwill government. Ada kemauan baik, ada niat yang tulus dari pemerintah daerah untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk rakyat. Baru saya masuk pada alasan dari dinas kesehatan.
Pertama dari sisi hukum, tadi sudah dibacakan. Dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, sampai kepada peraturan Presiden. Ada Perpres nomor 179 2014 tentang rencana tata ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, khusus Rai Bumi, boleh kita meraih Bumi. Ada namanya LOKPRI, lokasi prioritas, dengan kriteria B. Kriteria B itu ada persyaratan di situ bahwa Bodeg Raya itu bisa diberikan pelayanan kesehatan, bisa membangun rumah sakit. Ini alasan yuridis dan tidak bisa dibantahkan. Ya masih belum bisa susul, musibah. Karena alasan hukum. Kenapa harus begitu? Karena LOKPRI dan memenuhi kriteria B. Alasan yang kedua adalah alasan geografis. Geografis dan Nurai itu tadi deklaran BDS. Rumah sakit ini tidak hanya melayani orang Bumi, tapi bisa melayani kecamatan-kecamatan lain. Walau Melaka Barat, Main W5, Main Bumi, Terinat, bahkan ada kabupaten tetangga Timur Tengah Selatan. Jadi letaknya sangat strategis dari sisi geografis. Dan saya sempat memberikan argumentasi di depan Kementerian Kesehatan, disaksikan oleh Ibu Kadis Kesehatan dengan timnya. Sempat ada perdebatan. Kenapa Bupati harus ngotot dulu itu? Saya kasih alasan itu dan mereka langsung diam. Jadi kalau ada perdebatan di sana sini bahwa mereka yang mengajukan, mereka yang pergi urus, oke, putar saya ini. Saya harus omong supaya masyarakat enrona. Karena yang mengajukan permohonan itu hanya bupati. Yang tanda tangan pertanggungjawaban mutlak untuk pembangunan seluruh Melaka Bangun hanya bupati. Tidak ada selain itu. Saya harus luruskan karena banyak yang mulai berita hoax, fitnah. Kau pemerintah MMI makawan malo, PK kan itu. Lihat tatuin, tinggi mulai sedikit tatuin. Gitu. Sisi hukum, sisi geografis tadi. Yang berikut juga dari sisi pelayanan kesehatan. Tidak pernah kita masyarakat ini membayangkan, dan saya punya pengalaman. Begitu saya dilantik, bahkan sebelum saya dilantik, itu sudah ada seroja. Dan saya membayangkan warga saya di Uriku, Tanah Awimah, Yon On, Awim Wewe, hak tenan kan susah. Kalau jembatan berenai itu putus, kami terisolir. Atau kami betul belai, apalagi mensoal kamu pro. Dan kita rata-rata tidak punya transportasi. Ini pertimbangan dasar yang akhirnya saya harus perjuangkan di kementerian. Saya beritahu teman-teman di Kementerian Kesehatan, satu-satunya jembatan untuk nyebrang mencari pelayanan kesehatan itu hanya namanya jembatan berenai. Dan kalau jembatan itu putus, kami putus semua. Itu alasan pelayanan kesehatan. Kan membangun rumah sakit itu kan ada pendekatan pelayanan kesehatan. Kalau ini bukan pendekatan, tapi jauh. Kalau jembatan berenai tadi putus. Alasan berikut yang saya baca ini soal ekonomi, sosial, budaya. Sama mereka kata banyak yang sudah mulai membangun kos-kosan. Tepuk tangan buat yang baik. Karena mereka sudah memikirkan bahwa kalau umur serani dari pasti tenaga kerja akan banyak di sini. Tentu saja ada tenaga medis yang perlu butuh tempat. Bahkan bisa juga buka satu rumah makan terkenal di sini. Dan sisi sosial, ya hubungan sosial kemasyarakatan kita. HM, bagi kita kan ini tema biunan kan harus HM hotu kan di mana? Simu mai tadi. Ekonomi sosial. Dan
alasan yang paling kunci yang saya perjuangkan di Kementerian Kesehatan itu adalah soal alasan teknis. Apa itu? Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Kita hoeosan, kita tidak punya uang untuk beli tanah. Ini harus clear. Benar ada beberapa tempat menawarkan, tapi rais itu mesti sosa. Tanahnya harus kita beli. Dan pemerintah tidak menyiapkan duit atau hola rai. Kesosaran duit atau membangun ada, tapi kesosaran ada. Ini saya harus luruskan, clear. Ya banyak perdebatan tapi beta senyum saya. Kita lihat ini bodohnya ke mana? Kalau sudah debat. Alasan teknis. Ternyata no Harian tidak, no Philip Petsaw tidak, no Petuan sih ya. Mereka punya tanah seluas 3 hektar dan mereka menyerahkan secara sukarela, menyibukkan kepada pemerintah. Siapakah dia? Simon Hakno, Nariano Simon Hakno Petsaw, Dewi Liklau, no Mamete, silakan berdiri supaya keren. Biri keren, nah biri keren, oh biri Petsaw. Silakan duduk kembali. Mereka dengan ikhlas tulus menyerahkan lahan ini secara gratis Bapak. Dan kemarin beliau sudah menegaskan sampai berapa turunan pun tanah ini tidak akan diganggu dan digugat oleh siapapun yang mengaku-ngaku ahli waris. Karena beliau sebagai ahli waris yang sah bersama turunannya, silsilahnya jelas, sudah membuat kesepakatan, membuat tanda tangan, membuat hibah di notaris. Jadi ada fitnah-fitnah yang mengatakan bahwa si mana sosok kredit tidak, lu itu lor kita, itu hati-hati, hati-hati sama beta, bu. Ya bu dong lihat beta begini-begini mau berbahaya juga bu. Bu jangan nggak remeh. Dan soalnya beta, tahu saya. Diam-diam tapi jangan goyang-goyang. Karena ini kalau digoyang, wah, wih, balik lagi wih. Ini alasan teknis yang saya harus klarifikasi karena perdebatan demi perdebatan, tapi saya hanya diam karena fokus saya rumah sakit pertama harus jadi. Itu doa saya, cita-cita saya, dan saya letakkan waktu pertama 3 Juni 2023, 13 Juni 2024 itu saya target harus selesai dan yakin selesai. Ada debat sana debat sini, saya tidak peduli. Dan partai saya mohon maaf khusus kepada kontraktor, kepala dinas kesehatan, saya harus mengaku dosa hari ini. Saya kasar dan saya keras ketika barang ini terjadi perdebatan. Enggak mau saya materi. Yang kedua sila tulis SD. Ya, aku mau meriak no. Cuman aku etika, Pak. Saya punya etika. Saya tidak memarah orang di depan banyak orang. Saya panggil mereka dan saya marah. Target dan target. Mau saya materi. Bahkan saya ancam. Tidak selesai saya proses hukum. Saya tidak mau peduli. Jadi saya gagal waktu itu. Jadi mohon maaf Ibu Kadis, Pak Teguh dengan kawan-kawan Pak Rahmat. Ya, saya kejar mereka dimanapun saya ketemu. Saya bilang ingat, 13 Juni 2024 tidak diresmikan materi. Urusan dengan saya langsung, dan saya tidak main-main. Kalau Fatul tahu terurus saya tidak, apalagi perkara, hati-hati. Saya tidak akan peduli siapapun. Saya kan peduli. Itu yang saya harus jelaskan supaya tahu bagaimana barang ini hari ini jadi. Bukan serta-merta terjadi begitu saja. Jadi hari ini clear, saya harus jelaskan. Mau persoalan dari sisi hukum saya siap, mau persoalan sisi anggaran juga sudah siap, dari segala sisi kita sudah siap. Ini saya harus jelaskan secara gamblang. Indonesia, fit nobe di sini. Yang berikut, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Sejak saya dilantik jadi bupati, baru ulang tahun saya ke-6
ada romo 3 orang, pater 1, romo 2 orang hadir bisa bersama saya. Sejak saya di Malaka, kalau saya di Bali mohon maaf, agak show sedikit, banyak orang banyak suster. Tapi di sini luar biasa. Dan yang mimpin ini sudah beta punya kawan yang luar biasa, Pater Deken yang sangat cerdas, yang sangat pintar, bisa meluangkan waktu bersama saya sih. Dan lebih istimewa lagi, saya punya anak 3 orang hadir semua dan ada cucu saya juga hadir. Ini luar biasa untuk saya. Bagi saya hadir dan sepas dari ini suruh MH, suruh aku, kafe no, si meeting, basic meeting, warga makuluh mau disirayu, rayu ini. Itu boleh kau hadiah yang luar biasa untuk saya. Itu tidak ada yang saya banggakan. Apalagi dihadiahkan dengan rumah sakit pertama lagi. Ini kebesaran Tuhan yang luar biasa untuk saya. Dan mungkin saya pemimpin yang aneh. Orang lain ulang tahun pergi nyanyi-nyanyi di kafe, minum mabok sampai tenebon, kawai lolol, kayak kalau saya tidak soal itu. Itu apa? Itu kalau anda kawai si lolol ke tenebon. Saya tidak peduli yang begitu. Yang saya peduli itu saya membuatkan sesuatu yang berguna untuk masyarakat saya. Dan silakan lihat sejarah. Kesehatan ini banyak buat saya sejarah. Hari ini mestinya saya resmikan 3 gedung 4. Tapi waktu yang tersedia banyak yang saran, termasuk Bapak Sekda saya yang selalu membisik yang benar. Kalau bilang bisik yang salah saya marah. Kalau bilang membisik yang benar, Bapak kita fokus saja rumah sakit pertama. Nanti perpustakaan daerah dengan ada bangunan ruang lokal nanti kita resmikan terpisah. Cari Ferry Kobe Indonesia. Kalau masuk pun merek besi mau krian naik, di Mantambon, di Tilung, biu. Karena nyata bukan saya tidak kerja. Dan waktu saya tidak sampai 5 tahun. Tapi belum waktunya untuk nanti hai mereka. Ya, totem sih mereka. Betul yang dewi itu. Ya, kita bertarung, kita berjuang. Kita mana? Kita yang laki-laki. Dan kita tidak peduli siapapun. Kalau dia datang berbuat baik untuk wilayah ini kita terima. Tapi aneh-aneh mereka. Penjajahan di atas muka bumi harus dihancurkan, dihapuskan. Katakan. Ya. Dan jangan aneh-aneh. Itu diterima belas juga itu. Ya. Saya harus ngomong. Karena selama ini kan saya diam dan saya ngomong ada waktunya. Sekarang waktunya untuk saya sampaikan Budik emang. Jadi Budik ini hukum mana? Wih, mereka saat itu loh sih. Insentif untuk hukum seluruh Malaka saya kasih naik lagi. Gitu. Baru PBI baru perencanaan khusus tadi naik kayak sih. Loh itu naik hari ini katanya kapan kita harus naik kapan. Hukum semua ke saya kan siap. Saya. Tunjangan penambahan penghasilan untuk ASN saya kasih naik lagi. Ya. Termasuk P3K saya. Oh, desa selesai, kan saya. Ini yang saya mau sampaikan. Dan kita yang mewis di hal hafona. Ya. Semua saya mau ditimi. Ya. Itu yang saya harus sampaikan. Hal-hal lain yang kita diskusikan, kita akan bahas secara rinci, secara detail. Dan yang terakhir, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih pada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menganggarkan anggaran khusus kepada Rakyat Malaka sehingga bisa bangun rumah sakit di sini. Kesehatan Provinsi, Komisi 9 DPR RI, Kesehatan Kabupaten Malaka, itu Rakyat Malaka itu karena kekuatan doa kita bersama Pater, Romo, Pater, Suster, Hot, itu terima kasih Pak Noah. Ya, tanpa di promak Noah paling hebat. Tanumin kaksa kenanu kedua jangan sombong. Rai kawan, kayak musdakar, harus sama musdakar, rai kompet, rai besok ini. Ya, tapi rai besok.
Nanti kan rakyat yang meraih tak saya narawa ya, kan dia kembali. Jadi itu yang saya mau sampaikan, dan kepada bapak mama yang lain saya mohon maaf, mungkin kadang-kadang saya agak kasar, saya agak keras, itu semata-mata untuk kebaikan Rai Malaka. Jadi saya mohon tolong jangan sampai hari ini kita habis resmikan kemudian diam. Ibu Kadis segera buat draft, saya mau tanda tangan peraturan bupati untuk teknis operasional rumah sakit ini lebih cepat lebih baik ya. Kalau begitu perbuknya diterbitkan, ibu bisa bawa perbuk itu untuk minta bantuan lagi ke pusat untuk mengisi yang kosong-kosong, yang kurang-kurang di sini. Jadi silakan, saya siap tanda tangan perbuk itu agar rumah sakit ini cepat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang berikut lagi, umur sendiri itu dia. Rumah sakit sudah berdiri di sini. Kata mau sekolah dokter. Hoi, tamu sekolah dokter udah lale. Tebis lale. Bataru bame melangu pele. Sosro kualo loro di karu ini. Lo tahu rokok komo. Baik no sekolah roh anik no heloi. Sekolah dokter pet awan negeri yang fakir kita dia kan. Kita emru semai kira nak. Ambil nal punten deh. Nal sana nal punten deh. Dor mubah kira. Oh ni terkistama negeri na. Lima kursus awan no sekolah sah. Oh tang SMP. Matamu pas sekolah dokter berarti metrin umur saya. Saya SMP metu tamu. Metrin no direktur saya. No, lalu nama saya SMP. Gitu. Tamu pas sekolah. Ini pesan saya keras. Karena program saya itu mau menaikkan indeks pembangunan manusia Malaka. Hanya ada 2 indikator untuk saya, kesehatan dan pendidikan. Buktinya apa sih menurut Kemalo? Rumah sakit pertama, perpustakaan, itu indikator. Jadi mau benar Pak, ya kita siap tuh. Karena indikator untuk kualitas kesehatan ada rumah sakit pertama, untuk pendidikan ada perpustakaan. Siap. Come on man. Jadi, kayak saya ini, Hanoi tamu sekolah dokter ya. Hatusan sekolah, mas sekolah dia. Daripada potang begini soy me imna nana bae soy oh dari mana ni me interaksi sekolah nasi hoy indri pen sekolah nasi kan sekolah dokter kan maka arah sekolah menorin sekolah marinas lose SMP mu tiro oke mem buatin bagaimana sekolah dokter ini saya harus tegaskan supaya kita perlu memacu anak-anak kita, keluarga-keluarga kita untuk terus mengejar pendidikan.